Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul morfologi. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu saya sendiri Retno Hurtayunin dan saya sendiri Agustin Purnamasari. Rumusan masalah yang pertama, apa itu morfologi, yang kedua, apa itu morf dan morem, yang ketiga, apa penyebab terjadinya forum, dan yang keempat, apa saja jenis morfem, yang kelima, apa itu almorfem, dan enam, apa kata dan kelas serta ciri pendasar masing-masing kelas. Yang pertama, pengertian morfologi. Morfologi merupakan ilmu mempelajari tentang seluk-beluk kata dan pembentukan serta arti dari perubahannya. Yang kedua, morf dan morem. Morf adalah wujud konkret atau wujud fenomenis suatu forum. Yang kedua, forum ialah satuan gramatik terkecil bahasa yang mempunyai arti dan tidak dapat dibagi menjadi satuan atau bentuk yang lebih kecil satu lagi. Yang ketiga, penyebab terjadinya forum. Yang pertama, proses aplikasi. Proses aplikasi adalah proses pembukuan pada bentuk dasar yang meliputi imbuhan awal, imbuhan tengah, dan imbuhan akhir. Yang kedua, proses pengulangan atau reduplikasi. Menurut plan, proses redu adalah pengulangan yang terjadi pada satuan gramatik secara seluruh maupun sebagian dengan variasi fonem maupun tidak. Yang ketiga, proses pemajmuan. Proses pemajmuan adalah peristiwa tergabungnya dua forum atau lebih secara padu dan menimbulkan arti yang relatif baru. Yang keempat, jenis-jenis forum. Yang pertama, forum bebas dapat berdiri sendiri, yaitu dapat berdiri sebagai satu kata, misalnya cinta, sayang, ilmu, meja. Sedangkan forum terkait tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu ditangkai dengan satu atau lebih forum lebih menjadi satu kata. Forum utuh adalah forum yang terdapat dari satu kesatuan, misalnya meja, kursi, kecil, laut, dan pulpen. Sedangkan forum terbagi adalah suatu forum yang terdiri dari dua bagian yang terpisah. Forum bermakna leksikal adalah forum yang secara inheren telah memiliki makna pada dirinya sendiri, tanpa perlu berproses dulu dengan forum lain seperti aku, baju, kelinci, dan pohon. Sebaliknya, dengan forum tidak bermakna kecuali kisah adalah forum yang belum memiliki makna apa-apa pada dirinya sendiri maupun bergabung dengan forum lain dalam suatu proses metodologis. Forum segmental adalah forum yang berwujud budi dan dibentuk oleh fonem-fonem segmental seperti forum lihat, lah, sikat, dan
her. Sedangkan forum supramental adalah forum yang dibentuk oleh unsur-unsur supramental seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Yang kelima yaitu alomorf. Alomorf adalah perwujudan konkret di dalam penuturan dari sebuah morfem. Jadi, setiap morfem tertentu mempunyai alomorf, entah 1, 2, atau 6 buah. Contohnya, morfem me, mem, men, meng, dan menge. Contoh alomorf di bawah ini, ber, bel, berjalan, bekerja, belajar. Melacak, mendaki, membeli. Yang keenam, kata dan kelas serta ciri mendasar masing-masing kelas. Kelas kata menurut Abdul Chaer adalah dalam buku Tata Praktis Bahasa Indonesia. Yang pertama, kata benda, kata ganti, kata kerja, kata sifat, kata sapaan, kata petunjuk, kata bilangan, kata penyanggah, kata depan, kata penghubung, kata keterangan, kata tanya, kata seru, kata sandang, dan yang ke-15 kata partikel. Ciri-ciri kelas kata. Yang pertama, ciri-ciri kata benda. Berawalan pe seperti pemuda, pemenang, penyair. Berakhiran an seperti bendungan, bantuan, dan asuhan, dan lain-lain. Yang kedua, ciri-ciri kata kerja. Kata-kata yang dapat dilihat oleh frasa dengan baik menyatakan alat, yang menyatakan keadaan, maupun yang menyatakan penyerta. Disebut kata kerja. Misalnya pergi dengan adik, dan lain-lain. Ciri-ciri kata ganti. Kata ganti orang pertama menggantikan diri orang yang berbicara, yaitu saya, aku, kami, kita. Kata ganti orang kedua seperti kamu, engkau, Anda. Kata ganti orang ketiga mengganti orang yang dibicarakan, yaitu ia, dia, dannya. Yang keempat, ciri-ciri kata sifat. Kata-kata yang dapat dilihat dengan kata keterangan sekali serta dapat dibentuk menjadi kata yang berimbuhan. Senya, contoh indah. Indah sekali, seindah-indahnya. Yang kelima yaitu kata sapaan. Kata sapaan itu tak mempunyai pembendaharaan kata sendiri, tetapi menggunakan kata-kata dari pemberdayaan nama diri dan kata nama perkerabatan. Contohnya San, bentuk utuh Hasan, dan lain-lain. Ciri-ciri kata petunjuk digunakan untuk menunjuk kata benda yang letaknya relatif dekat dengan si pembicara. Itu digunakan untuk menunjuk benda yang relatif jauh. Contohnya itu si unyil, dan lain-lain. Yang ketujuh, ciri-ciri kata bilangan. Kata yang menyatakan jumlah, nomor, urutan, atau kumpulan. Kata bilangan, contohnya kata bilangan utama 1, 2, 11. Yang kedelapan, ciri-ciri kata penyangkal. Kata penyangkal dalam bahasa Indonesia adalah tidak ada, tak, sama dengan saya tidak mengambil buku, dan lain-lain. Ciri-ciri kata depan. Kata yang digunakan di muka kata benda untuk menghubungkan kata dengan klausa atau kalimat dengan kalimat. Contoh kata depan. Tempat berada, di, pada, dalam, dan antara, dan lain-lain. Yang ke-10, ciri-ciri kata penghubung. Kata ini digunakan untuk menghubungkan kata dengan klausa atau kalimat dengan kalimat. Contoh untuk akta penghubung sederajat dan dengan serta, dan lain-lain. Ciri-ciri yang ke-11, ciri-ciri kata keterangan. Kata ini memberi penjelasan pada kalimat atau bagian kalimat yang lain. Sifat tak menerangkan keadaan atau sifat. Kepasahan yaitu kata memang, pasti, justru, dan lain-lain. Yang ke-12, kata tanya. Kata ini digunakan sebagai pembantu di dalam kalimat yang menyatakan pernyataan.
Contoh apa, siapa, mengapa, kenapa, berapa, dan lain-lain. Yang ke-13, ciri-ciri kata seru. Kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan bahwa, misalnya karena kaget, terharu, marah, kagum, sedih, dan lain-lain. Yang ke-14, ciri-ciri kata sandang. Dalam bahasa Indonesia, kata sandang digunakan menjadi penentu di depan kata nama diri. Kata perabatan, kata sifat, Sri, dan Sang. Contoh, itu si Hasan sang kancil telah sampai duluan. Yang ke-15, ciri-ciri kata partikel. Kata yang digunakan untuk menegaskan. Kan menegaskan, contoh, apakah itu lemari, isi cukupkah uang itu? Tah digunakan pada akhir kata tanya dalam kalimat tanya. Contoh, apakah dayaku menghadapi cobaan? Terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Bila ada salah kata dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.